Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu uji statistik, yaitu uji Human-Whitney. Uji Human-Whitney ini nama lainnya adalah uji Wilcoxon 2 Sample Independent atau Unpaired 2 Sample Wilcoxon Test atau Wilcoxon Rank Sum Test. Nah, uji ini merupakan salah satu uji non-parametrik sehingga datanya tidak perlu mengikuti distribusi normal. Secara definisi, uji Mann-Whitney ini adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai median dua kelompok sampel yang saling independen. Jadi, di sini yang pertama adalah saling independen, tidak ada keterikatan antara satu sampel dengan sampel lain. Maksudnya data dari sampel 1 dengan data pada sampel 2. Kemudian, yang diuji adalah nilai mediannya. Berbeda dengan uji T. Nah, uji Mann-Whitney ini adalah uji alternatif dari uji T. Karena uji T itu adalah uji parametrik, yaitu datanya harus terdistribusi secara normal. Nah, di mana uji T ini menggunakan nilai min. Untuk uji T akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Kemudian syarat dari uji Mann-Whitney ini yang pertama adalah data sampel tidak berdistribusi normal. Jadi ini sampelnya tidak harus normal. Tapi kalau sampelnya normal, bisa menggunakan analisis ini. Tapi lebih baik menggunakan uji T. Nah, kemudian syarat yang kedua, dua kelompok sampel yang saling independen atau tidak berhubungan, atau tidak ada pengaruh nih satu sampel dengan sampel lainnya. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Nah, kemudian apa sih hipotesis pada uji ini? Hipotesis ada dua, H0 dan H1. H1 ini merupakan hipotesis alternatif. Nah, untuk H0-nya, tidak terdapat perbedaan median sampel satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan median sampel satu dengan yang lainnya. Atau kita bisa menyebutnya sebagai terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel. Kemudian dengan alfa 0,05 kita akan menentukan keputusan yang akan diambil dan kesimpulannya seperti apa. Jika p-value kurang dari 0,05 maka keputusannya adalah tolak H0, di mana kesimpulannya berarti terdapat perbedaan median sampel, atau kita bisa menyebutnya terdapat perbedaan secara signifikan antara dua kelompok sampel. Namun apabila p-value lebih besar sama dengan 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, di mana kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tidak terdapat perbedaan median sampel. Atau kita bisa mengambil kesimpulan tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara dua kelompok sampel. Jadi nanti tergantung hasil p-value-nya ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa studi kasus. Tentunya di sini kita memerlukan data. Misalkan saya punya data produksi perikanan. Saya import dari Excel, kemudian saya cari di mana lokasinya. Ini saya punya data produksi berdasarkan bidang usaha. Saya open. Kemudian di sini saya punya dua sheet, saya pilih yang tangkapan dan budidaya. Nah, namanya saya ganti menjadi produksi, biar nggak kepanjangan nanti menulis di skripnya. Saya import. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Di sini ada bidang usaha, ada bandeng, gurame, ikan mas, kakap. Ini jenis ikannya ya sebenarnya. Kemudian daerahnya ada Jabar dan Jateng. Sekarang saya akan menguji produksinya. Nah, di sini H0-nya tentunya tidak terdapat perbedaan produksi antara Jabar dan Jateng. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan produksi antara Jabar dan Jateng. Di mana untuk uji Mann-Whitney ini menggunakan fungsi atau function yang sudah tersedia pada RBasic. Jadi tidak perlu menginstal package. Kita menuju help, kita ingin mengetahui functionnya seperti apa. Kita ketikkan Wilcox test. Oke, ini ada, kita pilih. Nah, di sini ada deskripsinya. Ini untuk two sample Wilcoxon test. Nah, di sini ada scriptnya. Ada nilai X-nya, Y. Kemudian ada alternatifnya, bisa menggunakan two side. Two side ini berarti membandingkan sama atau tidak, kemudian less. Nanti hipotesisnya lebih kecil, artinya sampel 1 lebih kecil dari sampel 2. Nah, kemudian untuk greater, itu berarti sampel 1 lebih besar dengan sampel 2. Tentunya karena ini unpair, jadi pairnya false. Kalau ada nilai MU bisa dimasukkan. Ini nilai tengah. Kemudian secara settingan di sini confidence level yaitu alfanya 0,05. Misalkan alfanya mau 0,01 sangat kecil. Berarti nanti confidence levelnya bisa diganti 0,99. Silahkan bisa dieksplor lagi, tapi secara umum tinggal kita masukkan seperti ini.
Wilcox test. Di sini dari data produksi, saya akan membandingkan antara Jabar dengan data produksi Jateng. Kemudian pair-nya false karena unpair. Saya run. Nah, dari sini hasilnya p-value-nya di konsol ya teman-teman. Datanya ini produksi Jabar dan produksi Jateng. Kemudian ini ada Wilcoxon rank-nya 39, kemudian p-value-nya 0,4359. Berarti p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya gagal, tolak H0. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan produksi secara signifikan antara Jabar dan Jateng. Di sini saya berikan contoh yang kedua, olahan. Ada data perikanan. Nah, ini datanya sama, produksi berdasarkan bidang usaha. Kemudian sheet-nya saya pilih olahan. Kemudian namanya saya ganti olahan. Saya suka membuat nama yang satu kata saja atau dua kata yang mempermudahkan teman-teman untuk menulis skrip. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, ini ada olahan dari bidang usaha ikan asin, terasi, garam, sampai sarden. Ini dibandingkan antara Bali dan Lombok. Sekarang saya uji Man Whitney di sini dengan function yang sama, wilcox.test. Olahan dari daerah Bali dibandingkan dengan olahan dari Lombok. Pair-nya adalah false. Saya run. Di sini hasilnya p-value-nya 0,3527 dengan nilai Wilcoxon range-nya 63. Jadi kita fokus ke p-value-nya karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, di mana kesimpulannya tidak terdapat perbedaan produksi secara signifikan antara Jabar dan Jateng. Baik, demikian untuk video uji statistik menggunakan uji Man Whitney. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dan email. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan jangan lupa subscribe agar mengetahui video selanjutnya. Terima kasih.